Ya kenapa mereka mengolok-olok kita kenapa hukum sementara mereka? Iya, silakan. Ya, mereka kan tidak ada aturan mau memakai istri lewat lubang belakang, lewat mulut, lagi haid, lagi mencret. Memang ada larangan bagi mereka. Nah iya dia menghina gitu loh, Uni artis itu. Nah, ini ada yang naik ini, mungkin Kristen ini. Silakan ini. Ya itu memang dia bahas itu untuk cari kesalahan. Memang tujuannya itu mau jelek-jelekan di roomnya. Ini Saka Manalu, agamanya apa ini, Bang? Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Agamanya, Bang? Sebentar ya, Bang. Halo? Ya, silakan. Ya, silakan. halo. Mumpung ada Ya, Uni saya... Rifa di sini bisa diskusi. Oh, saya orang ya, Bang. Kristen. Ya, saya Oke, silakan Bang. Silakan. Mau ada yang ditanyakan, dikomplain atau apa? Silakan. Mumpung ada Uni Rifa yang bisa menjelaskan secara detail dan lengkap. Silakan. Saya bukan mengkomplain, Bang. Saya mau tanya cara kita menggali Al-Qur'an itu buat Uni Rifa ya. Ini. Saya ingin tahu betul. Silakan. Menggali Al-Qur'an itu ada beberapa tahap ya. Saya ingin tahu Bu Uni Rifa. Oke. Ya. Bukan menggali, Bang, mengkaji. Menggali itu definisinya apa ya supaya lebih kita pahami apa maksud menggali itu kalau apa? Istilah menggali itu mengkaji gitu loh, Pak. Mengkaji tadi ya. Mengkaji ya. Iya, Pak. Ini saya jawab Bang Jika Manalu. Sebenarnya pertanyaan Abang ini pertanyaan bagus. Dalam Allah Subhanahu wa taala itu tentu adalah Tuhan yang Maha mengetahui siapa hambanya dong. Nah, hamba-hamba Allah ini apakah semua rata sama cara pandangnya, cara menangkapnya? Tidak. Ada orang yang IQ-nya terbatas. Ada orang-orang yang masih umurnya kecil seperti umur 13 tahun, 15 tahun. Hilang apakah suaranya. cara Oke, suara saya masih ada nggak? Bagus. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau memberikan sebuah perintah tentu Maha tahu ya, artinya tidak sembarangan. Misal nggak mungkin Tuhan memberikan perintah kepada anak umur 2 tahun untuk jangan kau pegang api, tapi diperintahkan, itu kan nggak mungkin Tuhan begitu. Pasti Tuhan ketika memberikan perintah, kalau yang namanya Tuhan, pasti Tuhan mengetahui kapasitas hambanya. Nah, kenapa dalam Islam itu Allah perintahkan untuk kajilah, lihatlah apa yang Allah ciptakan. Ini terdapat di dalam surah Al-A'la juga, dalam surah Al-Mulk kalau nggak salah, Al-Mulk yang nggak salah ya, bahwa Allah perintahkan kita bahkan Allah lihatlah ciptaan Allah. Artinya disuruh mengkaji. Nah, kembali ke Al-Quran. Kenapa kami umat Islam itu tidak bisa sembarangan mentafsir Al-Quran dengan seenak udel kami? Karena begini, pertama Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, di mana bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh Nabi kami yang pada waktu itu menggunakan bahasa itu. Nah, kemudian bahasa itu adalah bahasa langit, bahasa yang sastranya tinggi. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Kita tuh ada sekolahnya loh, Bang. Makanya ada pembelajaran bahasa Indonesia di mana kita belajar majas, kita belajar apa itu yang disebut dengan paragraf, apa yang disebut dengan kalimat, apa yang disebut dengan satu lagi tuh hiperbola dan segala macamnya gitu kan. Kita belajar hal itu. Lalu apalagi dengan bahasa Arab yang bahasa tinggi, bahasa langit gitu loh. Nah, apakah semua umat Islam akan memahami gramatikal bahasa Arab? Tentu hanya mereka yang mau mengkaji dan belajar saja kan. Dan apakah semua orang punya kesempatan untuk belajar bahasa Arab? Aduh, mute dulu Aksela di mute dulu. Apakah semua orang Aksela, tolong di mute dulu biar tidak mengganggu suaranya. Ya, artinya Aksela. Tidak semua. Ya. Sebentar, Bu, terganggu dengan bunyi? Iya, Aksela. Mute kan Bang. Apakah kita tak ini dulu aja, tak turunkan dulu aja. Tidak mengganggu. Nah, Oke, udah. Jadi ketika kita tidak semua orang-orang itu memahami bahasa Arab, bahkan Muslim sendiri itu tidak semua, karena saya nih lahir di Indonesia. Apakah saya mengerti gramatikal bahasa Arab? Jangankan orang yang lahir di Indonesia, orang yang lahir di Arab sendiri tidak semua juga paham gramatikal bahasa Al-Quran, karena itu memiliki
tatanan baku. Itu yang disebut dengan kajian ulama mengumpulkannya dalam kajian nahwu dan sorof. Sama seperti kata baku di dalam bahasa Indonesia. Nah, lalu bagaimana kami mengkajinya step by step? Yang pertama, kami tuh punya progres. Progresnya di awal kami diperintahkan untuk mengajarkan anak kami untuk membaca huruf itu dulu. Makanya di dalam Islam, bentuk keadilan Allah ketika membaca satu huruf saja Al-Qur'an alif bata saja itu sudah dapat nilai pahala gitu loh. Sesuai dengan kadarnya. Maka setelah kami belajar alif bata, cara membaca, baru kami diperintahkan lagi untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu itu wajib ya bagi umat Islam ya. Maka orang-orang yang tidak menuntut ilmu maka kerugian ada pada dirinya gitu karena Allah memberikan sesuatu yang kita upayakan. Nah, kemudian ketika kami sudah mulai agak besar sedikit itu di pondok pesantren kami diajarkan bagaimana cara memahami gramatikal bahasa Arab yaitu nahwu dan sorof. Nah, setelah kami mengerti cara-cara bacanya bahwa ini adalah SPOK, ini adalah subjek, ini adalah predikat, ini adalah objek, ini adalah keterangan, kami mengerti itu, maka kami masih tetap tidak boleh mentafsir Al-Qur'an sendiri. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah kitab suci. Adalah kitab Bentar ya suci. Bang, bentar Bang Tisma di mute dulu ya, Om. Lagi ada di Medina. Ini adalah Jumat Barokah dan insya Allah habis ini saya mempersyaratkan 3 orang dari Oten Bentar. yang saat ini Bisa sudah di mute ada di dulu, dekat saya. habis itu nanti jenengan lanjutkan ya. Bentar nggih. Nah, Soalnya insyaallah. Uni Rifa lagi menjelaskan. Insyaallah, insyaallah. وإذا حضر الموت من عبد غير الله غيره تبرأ مما صنع Lanjut ini. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام Jumat Barokah, insya Allah 3 orang akan saya mualafkan hari ini di Masjid Nabawi. وينكشف الغطاء عن عيني كل إنسان يوم القيامة فيرى عجزا Ya, di mute dulu ya, Om. Bentar nggih. Ya. Silakan. Di mute aja Bang Raka. Bang Raka bisa mute sendiri Bang Raka. Tapi saya Di mute aja. belum nggak ada mute-nya punya tuh. Atau turun dulu aja ya, nanti tak naikkan. Iya, udah. dari Pak Biar Dimasnya nggak nggak terganggu. bisa. Biar fokus. Nanti kalau kita show orang mau dimualafkan boleh, tapi kan gantian dulu. Silakan Uni Rifa. Ya, intinya poinnya biar lebih cepat ya. Maksudnya begini, iya memang kami wajib mengkaji karena Allah Maha tahu bahwa kita tuh berbeda kapasitas. Contoh, ketika saya di kampus tidak semua mahasiswa dan mahasiswi itu langsung mengerti apabila dosen berbicara. Ada kapasitas yang berbeda gitu. Mungkin karena background atau faktor gizi di dalam tubuh seseorang, faktor tangkapannya, faktor cara berpikirnya atau faktor cara hidupnya itu mempengaruhi intelektual seseorang. Nah, artinya memang kami harus mengkaji dan caranya memang beberapa aspek yaitu pahami bahasa Arab. Dan itu juga diperintahkan oleh Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Kalian harus belajar bahasa Arab karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Itu yang paling penting Bang Jaka ya. Poinnya benar, kami harus memiliki cara untuk memahami tafsir Al-Qur'an, mendapatkan hikmah di dalam Al-Qur'an. Walaupun kami merujuk kepada tafsir para ulama, tapi hikmah itu bisa datang kepada kami secara berbeda-beda gitu loh. Tapi tetap kami harus mengerti bahasa Arab itu sendiri. Silakan Bang Jaka Manalu ditanggapi. Oh, iya. Sebenarnya cara menggali Alkitab kita itu hampir sama saja sebenarnya ya antara Kristen. Ya, kami juga menggalinya juga dari bahasa Yunani. Cuma kalau di agama Kristen itu enggak seperti orang teman kita ya, seperti saudara yang harus pakai bahasa Arab memang ya. Sebenarnya sama saja cara menggalinya ya. Yang cara menggali istilahnya seperti ini, Bu siapa? Saya namanya tadi ya Uni Rifa. Uni Rifa ya. Ya, kan Alkitab kitab Al-Qur'an itu kan istilahnya punya sejarah ya, Bu ya. Sama dengan Alkitab juga punya sejarah. Tulisan-tulisan itu pasti ditulis dengan kondisi pada saat itu juga. Ya, contoh waktu Nabi Muhammad ada di Arab, bagaimana dia menuliskan Al-Qur'an itu, ya bagaimana dia untuk keadaan di saat itu, bagaimana kita untuk memahami itu ke zamannya sekarang, gitu. Bu Uni Rifa? Ya, oke, terima kasih Jaka Manalu. Itu kalau dalam istilah kekristenan artinya itu hermeneutik. Saya paham itu. Dalam Islam itu
ada ilmu yang mempelajari khusus tentang Al-Qur'an yang disebut dengan, ulumul Al-Qur'an. Nah, kalau yang mempelajari hadis disebut dengan ulumul hadis. Dalam ilmu ulumul hadis ada beberapa cabang lagi. Yang pertama, ada yang disebut dengan ilmu asbabun nuzul, ada yang disebut dengan ilmu makiyah madaniyah, ada yang disebut dengan ilmu munasabah, ada yang disebut dengan ilmu sebentar ya, ada beberapa lagi ya, ada beberapa cabang. Kemudian ada kayak banyak pokoknya. Ada ilmu-ilmu seperti itu. Nah, mungkin saya jelaskan contoh asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah ini kalau dalam istilah kekristenan konteks ayat di mana Ya. pada waktu itu asbabun nuzul, asbab turun. Kenapa ayat itu bisa ada? Contoh ayat perang yang selalu dijadikan teman-teman Kristen sebagai hujatan terhadap Islam. Agama Islam dikatakan tidak intoleran karena mengajarkan berperang. Iya, Padahal iya, di iya. situ Allah sedang memerintahkan orang-orang yang diperangi untuk berperang. Artinya asbabun nuzulnya adalah ayat itu turun karena kami diperangi, karena Nabi diperangi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan ayat makiyah dan madaniyah, di mana di situ menceritakan bahwa ayat-ayat yang turun itu posisinya Rasulullah ada di Mekah atau di mana di Madinah. Maka disebut dengan ayat makiyah, ayat madaniyah. Kemudian ada yang disebut dengan ilmu munasabah. Ilmu munasabah ini artinya adalah kami mentafsir ayat dengan ayat. Ayat satu dijelaskan dengan ayat lain. Atau awal surah Al-Baqarah keterangannya ternyata ada surah Al-Fatihah. Atau begitupun sebaliknya, ayat dengan ayat, awal surah dengan akhir surah, ya begitu ya seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan ilmu asbabun nuzul, apa lagi ya cara mentafsir ini ya, banyak ya sebenarnya. Nah, itu yang disebut dengan ranah akademis, paradigma ilmu Islam. Kalau dalam ilmu hadis, maka ada yang disebut dengan ilmu rijal atau ilmu perawi, ilmu rawi. Nah, di mana ilmu ini mempelajari siapa yang menyampaikan hadis ini turun-temurun sampai ke penulisnya. Nah, lalu misalnya Imam Bukhari dapat hadis dari siapa? Misal gitu. Lalu dia mengumpulkan dari mana? Kemudian sampai kepada Rasulullah. Ada yang disebut dengan asbabul wurud. Asbabul wurud sama kurang lebih seperti asbabun nuzul. Kemudian ada yang disebut dengan ilmu jumlah periwayatnya, rawinya, apakah dia ahad, apakah dia rawinya mutawatir atau rawinya bagaimana gitu. Kemudian ada yang disebut dengan sanad. Sanad ini artinya apakah informasi Bang itu Sisu jadi terputus moderator ya, bentar ya, Bang. ujung dari Rasulullah sampai kami terputus atau tidak gitu loh. Nah, ini disebut dengan paradigma keilmuan, di mana ini harus dikuasai secara sebenarnya ini basic banget untuk umat Islam. Ini basic kalau dalam ranah akademis itu di mata kuliah itu semester 1 gitu loh. Itu hal yang harus dikuasai dulu sebelum masuk ke dalam ranah ilmu tafsir lainnya gitu. Nanti kalau di ilmu tafsir yang lain lanjut nanti akan seperti bagaimana cara mentafsir apakah ini dan itu, kemudian mempelajari hadis, kemudian nanti akan ada lebih dalam lagi. Nah, maka semakin digali, hikmah akan semakin banyak didapatkan. Karena memang Al-Qur'an itu harus diajarkan dengan bil hikmah. Hikmah kalau dalam bahasa Yunaninya itu filsafat sebenarnya, filosofi Filosofi, ya. sebenarnya. Nah, jadi itu yang harus kita gali, cara menggali Al-Qur'an itu gitu. Jadi tidak sembarangan untuk secara literally dibaca kemudian diterjemahkan. Maka ada yang disebut dengan perumpamaan. Allah sendiri itu mengatakan bahwa Allah itu membuat perumpamaan gitu. Allah tidak ragu membuat perumpamaan bahkan dari seekor nyamuk sekalipun. Perumpamaan seperti pohon, bahwa kami diumpamakan seperti pohon yang harus berbuah baik, dan mohon maaf ya, itu pun juga terjadi sama Yesus, di mana pohon baik, pohon buruk itu ada istilah-istilah seperti itu gitu, Bang. Oh. Oke. Bagus. Silakan, Jaka mana lu? Ya, sama. Yang kadang memang jadi pemahaman orang kadang itu ketika berargumentasi di dalam Al-Qur'an atau juga di dalam Alkitab. Kadang itu ada orang-orang memang, contoh ya, saya buatlah, ada orang Kristen yang membahas Al-Qur'an tetapi nggak mempelajari sebenarnya cara-cara, atau juga ada orang-orang yang saudara kita Muslim yang juga mengkritik Alkitab orang Kristen, tapi nggak mengerti cara-cara bagaimana sebenarnya ajaran yang dimaksud itu gitu. Nah, makanya saya tanyakan tadi bagaimana tentang penggalian atau pengkajian dari Al-Qur'an. Ternyata hampir sama saja dengan agama Kristen. Ya, terima kasih Uni Rifa, sangat bagus sekali penjelasan.
Bang JK Manalu ya, salam toleransi. Jadi begini Bang JK Manalu, saya pribadi menyatakan perdebatan tidak akan terjadi jikalau tidak ada pernyataan dan pertanyaan. Ya, Pernyataan itu setuju. membutuhkan pertanggungjawaban, di mana pernyataan harus disertai oleh dalil ataupun literatur. Nah, Ya, kemudian setuju saya. Pertanyaan itu ada beberapa tipe pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan mengejek, pertanyaan menyerang, pertanyaan mengkonfirmasi, dan pertanyaan yang benar-benar butuh jawaban. Motivasi seseorang itu juga berbeda-beda. Seperti saya dengan ranah diskusi ini, motivasi saya apa? Yang pertama sekali saya harus sampaikan, motivasi saya adalah membentengi akidah umat Islam dari pembodohan, dari tipu muslihat orang-orang yang membenci Islam. Tetapi kemudian berkembang menjadi mencintai ilmu tentang agama-agama. Oh, bukan terbatas di kekristenan saja. Saya mulai tertarik membahas, mempelajari bagaimana sih asal sejarah agama-agama lain di dunia ini. Nah, itu kenapa saya banyak baca buku-buku tentang agama. Nah, kemudian karena diskusi seperti ini, kalau ingin akademis, maka yang perlu dipahami oleh pendiskusi adalah gunakan ranah keilmuan dalam menjabarkan atau bertanya. Saya Ya, makanya tidak setuju pernah saya. saya kalau bertanya tentang kitab sucinya teman-teman Kristen itu biasanya kenapa saya bawa dalil-dalil yang sorry ya kalau kami anggap kayak wah kenapa Tuhan cukur bulu paha, itu cuman komparasi. Pada dasarnya saya paham makna dari Tuhan mencukur itu gitu. Tetapi kenapa saya gunakan paradigma berpikir yang dangkal itu karena yang bertanya kepada saya dangkal, maka saya balikin dengan cara mereka berpikir. Contoh, di dalam Al-Qur'an itu apa katanya, apa contohnya, matahari terbenam di lumpur, kata teman-teman Kristen nih, misal. Maka Ya, komparasinya adalah saya membawa di mana matahari itu terbenam di sebelah jalan raya di dalam kitab kalian. Nah, itu komparasi. Tapi kalau mereka bertanya dengan nilai akademis seperti Anda misalkannya, Anda bertanya kepada saya paradigma ilmu dalam Islam, maka saya akan jelaskan itu dan silahkan Anda rujuk. Jangan gini, kalau kita lagi diskusi juga nggak bisa percaya 100% sama orang. Silahkan Anda cari ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi, apakah itu divalidasi sebagai ranah keilmuan. ya, Sama seperti hermeneutik ya, yang divalidasi sebagai ranah keilmuan. Atau ilmu filsafat yang digunakan oleh orang-orang Kristen sebagai basic memahami Bible sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang filsafat sendiri, apakah itu ilmu yang apa namanya mudah dipahami? Tidak. Kita tahu bahwa filsafat adalah cabang ilmu. Kalau saya mengistilahkan ya, mohon maaf, ilmu yang tidak terilmukan, apa namanya sesuatu yang tidak bisa diilmiahkan, tapi dipaksakan untuk ilmiah. Nah, itulah filsafat. Di mana ya, sesuatu ibarat kata kita mencoba mendeskripsikan sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan. Ibarat kata kita sedang mencoba menunjukkan bagaimana bentuk akal, bagaimana bentuk perasaan. Padahal itu tidak mudah. Nah, itulah ilmu filsafat. Tapi kami Ya, dalam ya. Islam tidak diajarkan. Ya, kami tidak Uni, diajarkan Uni. itu. Ya. Uni, gini. Kemarin kan ada ateis yang masuk ke room saya. Lalu dia menanyakan tentang Sofia yang menjadi apa itu harta rampasan perang di dalam Islam. Dia kan katanya mengatakan bahwa orang tua Sofia itu dibunuh, lalu Sofia dinikahi oleh Nabi Muhammad itu dengan paksaan, kata dia. Dengan melakukan logika, mana mungkin Sofia itu ikhlas dinikahi jika orang tuanya saja dibunuh di dalam peperangan. Gimana Uni Rifa menjawab ini? Karena dia menjelaskan itu dengan dasar modal dia berlogika. Logikanya dengan mengatakan bahwa si Sofia ini orang tuanya mati terbunuh di dalam peperangan itu, otomatis dia nggak mungkin dia mau dinikahi oleh pihak musuh. Gimana Uni? Silakan Uni. Saya juga akan menjawab dengan logika. Logikanya, menurut dia, Sofia harusnya memiliki kebencian terhadap Nabi, benar? Harusnya seperti itu kalau memakai logika yang dia Logika, katakan kita orang pakai itu. logika. Kita pakai logika. Maka dia harus berani menunjukkan di mana di saat-saat Sofia membacakan sebuah kisah yang sangat mengerikan dari Nabi. Yang pertama, dari lisannya Sofia. Yang kedua, secara logika, kalau memang Sofia membenci Nabi Muhammad SAW ketika beliau pernah demam atau apa beliau kalau nggak salah, kenapa Sofia tidak menggorok lehernya Nabi pada waktu itu? Atau ketika beliau sedang tidur berdua dengan Sofia, kenapa Sofia tidak memberi racun seperti yang dilakukan oleh Zainab orang Yahudi? Atau kenapa tidak menusuk Nabi dengan pedang? Padahal pedang ada waktu itu. Apakah sulit bagi Sofia? Apakah Nabi kita dikawal? Nabi kita dikawal sampai ke kamar-kamarnya.
Itu logika loh bermain di situ ya. Ya, Jadi betul, itu logika itu kalau ya. kita berbicara tentang paradigma, bukan paradigma, antropologi, bagaimana struktur kehidupan pada masa itu, maka yang harus kita terima itu informasi dari orang yang mengalami peristiwa itu, yaitu Sofianya itu sendiri. Nah, maka bantahannya kalau secara teologi adalah dalil hadis di mana ketika Rasulullah waktu itu demam, maka Sofia mengatakan dia sangat-sangat sedih dengan sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah cemburu, mengatakan bahwa kira-kira Sofia ini tidak jujur gitu. Seolah Sayyidah Aisyah di situ meragukan keprihatinan dari Sofia. Tapi apa kata Rasulullah membela Sofia? Jangan seperti itu. Itu narasinya silakan cari di hadis sendiri ya, walaupun narasinya nanti saya tidak perlu ya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Sofia itu jujur dengan keprihatinannya, kata Rasul. Artinya terbentuklah di situ bahwa bahkan Sofia sendiri mencintai Rasulullah. Bagaimana mungkin ada orang yang orang tuanya dibunuh secara brutal, lalu dia betul-betul jadinya mencintai kalau bukan karena akhlak beliau? Dan Sofia juga harus tahu kenapa ayah dan ibunya bisa dibunuh, karena pada konteksnya berperang pada waktu itu gitu loh. Ya kan? Nah, gini. Yang saya permasalahkan terhadap dia, kenapa dia mengutarakan pendapat seolah-olah dia itu mewakili apa yang diyakini oleh si Sofia itu gitu loh. Walaupun dia menggunakan akal sehat kan begitu ya Uni ya. Otomatis kan dia enggak ada hak untuk menyatakan apa yang dikatakan oleh Sofia atau apa yang dipikirkan oleh Sofia. Kan gimana, saya mau pergi turun sebentar nih, saya ada urusan sebentar, jadi saya harus turun. Saya jawab singkat. Jadi memang tugasnya si Herdi dan kawan-kawan penghujat untuk ikut campur dalam ranah urusan rumah tangga orang tuh sudah biasa. Jadi ketika kita bicara tentang masalah hukum pernikahan, nah yang merasa tersakiti, yang merasa terbebani itu mereka. Padahal mereka tidak punya hukum. Contoh kayak tadi, bagaimana ketika mereka bertanya Rasulullah itu meletakkan kepala di paha Sayyidah Aisyah sedang haid. Nah, mereka itu tidak ada larangan ketika berhubungan dengan istrinya, apalagi mencret, apalagi haid, apalagi panu. Nggak ada aturan di sana. Dalam Islam itu ada aturan. Jadi Erdi sebenarnya menunjukkan kecemburuan, keiriannya, di mana dia tidak ada aturan untuk itu gitu loh. Karena dia istrinya lagi halangan, lagi datang bulan ya boleh dia papain, kan nggak ada larangan. Karena segala sesuatu, gini aku baca, segala sesuatu itu halal bagiku kata Paulus ya. Tetapi tidak segala sesuatu itu berguna. Dalam pandangan teologi, teman-teman Kristen memahami bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu itu yang haram dalam makanan ya. Segala sesuatu itu halal, tetapi harus berguna. Nah, pertanyaannya, apakah ada orang yang mengatakan berguna menyetubuhi istrinya lagi haid? Tanyakan saja sama pelakunya, pasti mereka jawab ada gunanya gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang guna kan perspektif nanti kan. Saya paham ayat itu ya. Terima kasih ya, saya izin turun dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Ya, makasih banyak Uni Rifa. Makasih. Luar biasa ilmunya. Sekarang gini, aku gantian tanya sama teman-teman Kristen di atas ini. Siapa ini tadi? Al-Fadrik ini agamanya apa ini? Dibuka Bang, mic-nya Bang. Agamanya apa Bang? Bang Al-Fad. Iya, halo. Ya. Saya agnostik, Mas. Agnostik. Apa aja? Terus Bang Jaka Manalu aku tanya ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa Bang, monggo. Bang Jaka. Iya. Gimana Bang? Aku tanya ya. Aku nanyanya ini aja, yang bersifat ini aja, bukan ini ya, bukan apa memojokkan dah. Kalau menurut Abang, ya Bang, posisi iblis itu terhadap Tuhan itu di mana Bang? Boleh Abang menjawab, terserah, Alkitab juga boleh. Jadi posisi iblis itu di atas Tuhan, setara dengan Tuhan, di bawah Tuhan, malaikat Tuhan, pembantu Tuhan, atau mungkin Tuhan itu pembantu iblis, terserah, silakan. Abang yang menjawab sekarang. Saya jawab dengan Alkitab gitu ya Bang ya. Saya percaya. Silakan. Oke. Jadi kalau agama Kristen itu pada dasarnya mempercayai bahwa memang di Alkitab itu Allah adalah pencipta ya. Kita semua di agama Muslim juga memahami itu bahwa Allah itu menjadi pencipta ya.
Kalau di agama Kristen, bagaimana hubungan antara iblis dengan Allah? Mana yang lebih di atas? Nah, seperti pertanyaan tadi Bang Raka. Bang Raka ini yang pertanyaannya. Yang Jadi gini Bang, pada dasarnya itu sebenarnya ketika Allah menciptakan malaikat, sebenarnya awalnya iblis itu nggak ada. Kalau di agama Kristen, ya. Nah, kenapa jadi ada iblis? Ceritanya seperti ini. Kalau di kitab Yesaya, nanti di Alkitab kami itu menjelaskan bahwa ada malaikat itu sebagai istilah orang itu jadi pemuji penyembah, pemimpin pujian gitu loh Bang. Ya, jadi pemimpin pujian di dalam sorga. Ya, di dalam sorga, yaitu yang namanya itu Lucifer. Ya, kalau arti Lucifer itu sepertinya bintang timur, ya. Jadi ini menjadi pemimpin pujian kepada Allah. Jadi dialah yang memimpin seluruh malaikat ini untuk memberikan puji-pujian kepada Allah. Artinya bahwa posisi Allah dengan malaikat ini artinya jelas bahwa Allah ini yang di atas, ya. Jadi malaikat ini sebagai pemuji. Ya, iya Bang, di atas. Yang iblis di bawah ya, betul begitu ya Bang? Ya. Ya, bukan iblis ini tapi ini malaikat. Setelah itu ada yang namanya malaikat itu punya kehendak bebas gitu Bang, ya. Jadi malaikat itu ini punya malaikat kehendak atau iblis ini yang punya kehendak bebas ini malaikat atau iblis? Nanti akan saya jelaskan kenapa jadi ada iblis gitu ya. Dari sini dulu. Jadi malaikat ini punya kehendak bebas. Kehendak bebas itu bebas memilih lah. Akhirnya si Lucifer ini sebagai pemimpin pujian tadi pingin seperti Allah untuk disembah. Gitu ya. Pingin seperti Allah untuk disembah. Akhirnya dia menjadi seorang yang pemberontak. Nah, itu kalau di agama Kristen ya Bang ya. Menjadi seorang pemberontak dan kemudian Allah itu menjatuhkan, istilahnya ini ya, menjatuhkan ya, iblis itu dari sorga itu. Jadi ya, makanya iblis dari sorga, malaikat ini Lucifer ini tadi berganti nama, bukan lagi Lucifer sebagai bintang timur tadi. Kalau bintang timur itu berbicara tentang yang namanya hal yang baik ya, bintang timur sebagai pemimpin pujian tadi. Akhirnya malaikat ini menjadi dari ketika malaikat ini jatuh ya, dari sini yang disebut jadi iblis gitu Pak. Oke, gini Bang Jaka, kita sudah menangkap poinnya bahwa iblis itu di bawah dari Tuhan ya, kedudukannya di bawah Tuhan. Tuhan itu di atas iblis, posisinya begitu ya. Sekarang saya nanya ke Abang, Yesus itu Tuhan dan Allah kan? Abang setuju ya? Setuju. Dalam hal ini? Setuju. Setuju Bang. Sekarang tolong jelaskan ke saya, bentar. Tolong jelaskan ke saya kenapa di dalam Alkitab dikatakan Yesus dikerjai iblis di kaki bukit. Bahkan kemudian iblis membawanya, digotong ini Tuhan ini ke kota suci, lalu ditempatkan dia di bubungan bait Allah. Tolong jelaskan kepada saya bagaimana cara berpikirnya jika Abang mengatakan iblis itu di bawah Tuhan dan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa Tuhan itu bisa dikerjain sebegitu rupa, sehina itu sehingga dia harus bisa dibawa ke sana kemari? Silakan. Oke. Kalau kita lihat konteks Matius pasal 4 ayat 7, ini posisi di mana Yesus sedang berpuasa ya Bang ya. Sepakat dengan ini ya. Yesus sedang berpuasa. Itu dan kemudian Roh Allah membawa dia ke bukit tadi yang Abang bilang tadi ya. Di bukit dan kemudian ada iblis. Bentar Bang. Yang membawa ke bawah bukit itu Roh Allah atau iblis? Tolong dikonfirmasi dulu. Oke, yang membawa itu sebenarnya kalau kita baca itu Roh Allah, bukan iblis. Loh, ini tertulis Bang di Matius 4 ayat 5 dikatakan iblis yang membawanya Bang. Dan iblis di sini kan huruf kecil I-nya. Berarti kan dia bukan Tuhan kan, iblis sendiri. Membawanya kan huruf besar ditujukan kepada Tuhan kan. Nah, ini gimana? Yang benar yang bagaimana? Ini kan ini pencobaan. Kalau 4 ayat 5 ini sudah masuk di pencobaan si iblis, Bang. Jadi ayat pertama, kedua, ketiga, coba nanti Abang baca mungkin di sana. Dipastikan dulu yang melakukan pencobaan siapa.
Yang Ya. dicobai siapa? Coba dipastikan dulu. Oke, gini Bang. Nah, jadi kan saya sepakat tadi bahwa Allah itu, Yesus itu terdiri dari dua sifat. Ada sifat ilahi, ada sifat insani sebagai manusia, ya Bang ya. Kemudian, di sini kita harus perhatikan bahwa iblis itu membawa Yesus, ya, membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Jadi gitu. Yesus ini posisinya itu ketika berpuasa itu manusia, Bang. Jadi ayat 1, 2, 3 itu kan dijelaskan bahwa Yesus berpuasa 40 hari. Ayat-ayat sebelumnya. Iya, Nanti Pak. dilihat. Maksud saya begini, kesepakatan dari awal Abang kan mengatakan bahwa Ya. Yesus itu kan Tuhan, kan begitu. Ya. Dan Tuhan itu posisinya kan di atas iblis, sesuai yang Ya. Abang ucapkan dari awal. Ya. Lalu pertanyaan saya, berarti yang dikerjain ini manusia gitu maksudnya Ya. menurutmu? Jadi posisi yang dikerjain Bukan ini Tuhan. adalah sebenarnya bukan apa istilahnya gini, Bang. Posisi bukan dikerjai sebenarnya. Ini diuji. Kemanusiaan Allah apa Yesus ini diuji, Bang. Kemanusiaannya ini diuji. Jadi iblis ini membawa kemanusiaan Yesus ini, ya ada beberapa Ya makanya tadi. tolong dijelaskan apakah iblis ini menguji Tuhan menurutmu? Iblis bukan menguji Tuhan. Iblis Terus menguji. yang menguji siapa? Yang diuji siapa? Coba kembalikan lagi ke pertanyaan awal. Siapa yang menguji dan siapa yang diuji? Yang menguji ini sebenarnya adalah manusianya ini diuji. Ada dua kata, Bang. Ada mencobai, ada menguji. Ya, artinya. Nah, siapa yang dicobai, siapa yang mencobai? Sudah, silakan. Ya. Yang dicobai ini adalah kemanusiaan Yesus dan yang mencobai adalah iblis. Kemanusiaan Yesus ini lebih rendah daripada iblis. Bukan lebih rendah, tapi Loh, kok bisa dia mencobai kemanusiaan Yesus? Lah, jangankan kita, semua manusia ini bisa dicobai iblis. Ini loh, posisi bagaimana? manusia. Jangankan Tuhan dicobai, apalagi kamu manusia biasa, Tuhanmu aja dikerjain. Ini coba kamu pikir secara logis deh. Sebentar, Bang. Makanya aku tanya ke ini bentar ya, Bang Jaka. Ini Pak Dik ini minta ditanyain. Kamu ngomong dulu, kamu dari tadi diem. Agamamu apa? Dibuka dulu mic-nya. Sebenarnya agak tentang ini sih, tentang saya suka sama salah satu bukunya Sia Siti Jenar yang Manunggaling Kaula Gusti, yang menyatunya diri bersama Tuhan sebenarnya. Cuman nunggu Mas yang tadi bahas soal itu dulu deh. Ya, kamu agamanya apa dulu biar jelas? Saya Islam. Oke. Minta ditanya oleh teman-teman Kristen gitu ta? Terserah sama siapa aja. Oke, ya nanti ya, bentar ya. Ini siapa dulu Jaya Bersama ini belum ngomong juga agamanya. Ya Bang Jaya, coba dibuka. Siap Bang, siap Bang. Agamanya Bang? Enggak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam. Jadi yang jelas ini Ethan Jagger sama Jaka Manalu ya kan, yang Kristen. Lanjut Bang Islam Jaka. semua ya? Nah, ini ya, Islam, Ethan ini Kristen. Islam semua di bawah. ya. Berarti Jaka Manalu dong dikeroyok. Nanti sebar fitnah lagi orang Islam. Mulai keroyokan. Nanti kalau ada Kristen yang mau naik, bilang ya biar turun aku. Bukan Bang. Enggak aman-aman kok. Jangan berbicara keroyokan. Tenang. Tapi kita ini sharing lah. Ini tenang aman. Ya. Tapi kalau Bang Jaka ngegas, jadi gini Bang, siapa itu tadi? Jadi gini deh, kesimpulannya Yesus itu di bawah atau di atas iblis? Sudah gitu aja, kamu jawab. Oh, oke Bang. Posisinya. Dari posisinya tetap tapi Tuhan Yesus. jangan jawab gini. Kemanusiaannya di bawah, keilaiannya di atas, bingung nanti. Kamu jawab langsung, dia itu di bawah iblis atau di atas iblis, sudah jadi satu kan dia wujud. Oh gitu. Oke Bang, ini saya jawab karena saya juga ada acara. Ini saya jawab sebentar ya Bang ya. Ini Bang. Ya. Jadi posisi Yesus ini sebenarnya ada di atas iblis. Cuma, jadi kalau kita lihat sebenarnya, maksudnya gimana? Kok ada kata-kata gini, sebenarnya? posisi Yesus itu ada di atas. Kenapa iblis mencoba Yesus? Gini. Kalau pemahaman kita sebagai orang Kristen, iblis itu mencoba Yesus, artinya ingin menggagalkan. Ini kan ada rancangan Allah yang dibawa oleh Yesus, ya, ketika Yesus menjadi manusia, ya,
ada rancangan Allah yang mau dilakukan, yaitu mengerjakan keselamatan, menebus dosa. Nah, ini kalau pemahaman kita ya. Jadi ketika iblis ini mencoba Yesus, ini menggagalkan ini. Tetapi kenapa iblis mencoba Yesus? Apakah iblis, pertanyaannya adalah kenapa iblis mencoba Yesus? Apakah iblis nggak tahu itu Allah? Nah, iblis ini adalah dia tahu tapi nggak maha tahu. Jadi dia nggak tahu apakah yang akan terjadi di selanjutnya. Karena dia selanjutnya kalau Yesus nanti maha tahu menurutmu? Kalau Yesus maha tahu, Bang, dari posisi kealahannya loh ya. Makanya kan bisa tadi. Gimana maksudnya posisi kealahan itu gimana menurutmu? Ada di mana posisi Yesus ini memang membatasi kuasa kealahannya. Jadi agama Kristen ini mempercayai posisi Allah itu dia tambahi satu lagi posisi manusia gitu, Bang. Jadi menambahi posisi, contoh ya, saya buatlah. Jadi Allah ini turun ke bumi, dia harus jadi manusia. Artinya sifat manusia harus. Siapa yang mewajibkan itu? Bentar, siapa yang mewajibkan Allah itu harus turun ke bumi? Kalau di agama Kristen kenapa harus turun ke bumi? Karena dosa itu memang nggak boleh diselesaikan dengan manusia. Karena pada dasarnya semua manusia yang melarang dosa nggak boleh diselesaikan siapa? Bentar, aku tanya gini, Den. Makanya yang punya neraka dan surga siapa? Bentar. Yang punya surga dan neraka siapa? Yang punya neraka dan surga yang menciptakan, bukan yang punya. Ya, menciptakan siapa? Tuhan apa bukan? Tuhan. Ya, Tuhan apa bukan? Tuhan. Oke. Ya. Kamu berdosa mempertanggungjawabkan itu kepada siapa? Saya berdosa mempertanggungjawabkan itu kepada Allah. Nah, kalau kamu sudah tahu yang punya surga dan neraka siapa, dan kamu sendiri mempertanggungjawabkan dosamu kepada siapa, lantas kenapa Tuhan harus mati untuk menebus dosamu? Jadi siapa yang mewajibkan seperti itu? Sekarang aku tanya, Tuhan Maha Kuasa apa enggak? Loh, Tuhan Maha Kuasa, Bang. Nah, kalau Maha Kuasa, selesai dong urusan. Tinggal kamu diampuni kan beres urusan dosamu. Makanya aku tanya ke kamu, siapa yang membatas-batasi Tuhan? Siapa yang mengharuskan Tuhan harus turun di bumi? Kenapa Tuhan harus turun di bumi? Ya, gitu pertanyaan tadi. Kenapa? Kan Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi di dalam agama karena Kristen, Tuhan Maha Kuasa harusnya nggak perlu turun dong. Kalau kamu mengatakan Tuhan harus turun, artinya kamu membatasi loh Tuhan kamu. Bang, katanya Tuhan tidak terbatas. Ya, jadi saya ini lagi ngomong jangan dipotong-potong dong. Harusnya hostnya itu jadi bijak lah. Ya masa saya satu kata, abang sudah potong, sudah tambahi pertanyaan-pertanyaan. Harusnya jadi host ini host yang bijak lah, gitu loh. Ini kan kita kan sharing. Jangan seperti tadi gitu loh, santai gitu loh ya. Jadi nggak usah ngegas ya, santai saja gitu. Kita ini lagi sharing. Kamu pun jelaskan sama saya Al-Quran, kan saya belum tentu jadi peminat Al-Quran. Saya jelaskan juga Alkitab, Anda juga belum tentu jadi peminat Alkitab atau pengikut Yesus. Kan istilahnya seperti itu. Ya. Jadi kan kita cuma nambah ilmu gitu loh. Ya. Jadi ini sebentar saya jelaskan sedikit ya. Saya ini mau ada acara Bang ya, Bang Raka. Jadi kembali tadi ke pertanyaan tadi, kenapa Allah harus turun? Kalau dosa ini adalah hukuman dari Allah, ya. Contoh, saya buat ilustrasi satu. Saya ini kerja di satu perusahaan dan kemudian bos saya kasih hukuman sama saya. Kasih hukuman dan kemudian bos saya ini yang bisa menyelesaikan hukuman itu harus bos saya. Ya, yang ngambil hukuman itu maksudnya yang selesaikan. Itu selesai hukuman itu atau tidak itu tergantung dari bosnya saya. Ya, sama dengan agama Kristen. Hukuman itu diberikan Allah kepada manusia. Kalau agama Kristen bergambar seperti ini. Manusia yang jatuh dalam dosa, mereka itu tidak bisa. Contoh, Adam dan Hawa itu di dalam agama Kristen ketika jatuh dalam dosa tidak bisa berhubungan dengan Allah. Jadi dosa inilah yang membuat ini dosa harus diselesaikan. Ya, yang selesaikan siapa? Allah yang membuat hukuman. Maka bagaimana caranya supaya selesai? Karena dia tahu manusia satupun tidak akan bisa selesaikan hukuman itu. Apa hukuman maut tadi, Bang? Jadi kenapa Yesus harus turun? Kenapa harus Allah yang turun selesaikan hukuman itu? Hukuman itu harus diselesaikan. Allah itu adalah Allah yang adil. Ya, Allah yang adil bagaimana? Harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka dia harus turun dari sorga seperti perjanjiannya bahwa akan ada darah yang tertumpah.
Makanya kalau Kejadian, Keluaran, Imam, Bilangan itu kan ada simbol-simbol tentang darah, bahkan kurban itu kan termasuk simbol darah istilahnya. Jadi itulah dia gambarkan kalau dosa itu harus diselesaikan. Siapa yang selesaikan? Nah, contoh ilustrasi lagi. Baju yang kotor kalau kita cuci dengan air kotor nggak bakalan mungkin bersih, justru tambah kotor. Pada dasarnya manusia itu sudah penuh dengan dosa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Maka harus ada satu yang benar-benar bersih, yang tidak kotor. Nah, siapa yang selesaikan? Agama Kristen mempercayai kalau yang benar-benar bersih itu hanya Tuhan sendiri. Jadi, kenapa agama Kristen mempercayai Yesus harus turun ke dunia? Karena yang bisa menyelesaikan dosa, yang bisa menyelesaikan hukuman yaitu maut tadi hanya di dalam Yesus Kristus. Makanya ada ayat berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Bapa mengasihi seluruh bumi, tapi siapa yang percaya kepadanya? Bahkan juga ada ayat Yesus berkata, gini. Bang Jaka, yang sudah cukup panjang penjelasannya gini. Kamu kan menganalogikan seorang bos yang mempunyai perusahaan, kan betul. Lalu bos itu kan memberikan hukuman, ya kan? Yang memberikan hukuman siapa? Yang memberikan hukuman siapa? Bos. Dia kan yang memberikan. Perusahaan dia. Misalkan kamu karyawannya dia juga. Bos yang ngasih hukuman. Kenapa anaknya bos harus mati demi menghukum kalian? Kan aneh. Ini logika ya. Jadi gini, kalau bos mau, ya kan yang punya perusahaan dia sendiri. Yang menghukum juga dia. Kalau nggak menghukum kamu bisa juga kan. Emang masalah. Ya kan. Misalkan tidak harus mati deh. Misalkan kenapa kok anaknya si bos harus mati dulu. Kan kamu membuat perumpamaan seperti itu. Anaknya si bos harus mati demi menebus kesalahan kalian anak buahnya. Coba ini cara berpikirnya ini gimana coba? Oke. Nah, cara berpikirnya, ini saya jelas sedikit lagi ya Bang ya. Maaf ini saya harus keluar. Ya, gak apa-apa. Tarik nafas dulu, itu dijawab. Jadi kenapa harus bos yang turun? Kenapa harus anaknya bos tadi ya Bang ya? Anaknya bos tadi. Ya kan kamu bilang anak Allah kan? Kan begitu. Berarti anaknya bos. Anaknya bos. Iya nggak apa-apa Bang. Ya, anak Allah itu. Lanjut. Ya, anak Allah. Kenapa anak Allah? Ya, itu pemahaman analogi dari orang-orang Yahudi Bang ya. Ya, jadi anak Allah itu bukan sebentar Bang. Biar takut lupa gini. Kamu kan mengatakan bahwa harus darah tertumpah kan dari perjanjian lama. Iya Bang. Betul ya Bang? Iya Bang. Betul begitu ya? Iya Bang. Coba sebutkan aku, siapa nama manusia yang pernah dijadikan tumbal oleh Yahudi? Coba sebutkan. Karena setauku Yahudi tidak pernah ngobankan darah orang, Bang. Wah, justru itu, Bang. Kenapa? Jadi Yahudi itu justru aneh ketika kamu mengatakan ajaran itu diambil dari mereka. Kok jadi aneh di dalam ajaranmu kok jadi darah orang yang dikorbankan? Itu aku jadi bingung loh, Bang. Iya, nggak apa-apa bingung, Bang. Gini, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Bingung, santai saja. Gini, Bang. Gini, abang jadi bingung ya, jadi bingung. Jadi gini, kenapa orang Yahudi kenapa Yesus itu kan penghukumannya kan secara orang Romawi itu Bang, ya. Jadi orang Yahudi itu tidak menghukum Yesus, bukan menghukum, tapi menyerahkan kepada orang Romawi. Karena kenapa? Itu tadi ayat yang tadi penumpahan darah tadi. Istilahnya orang Yahudi kan nggak boleh. Enggak keliru. Berarti siapa yang menghukum? Siapa yang membunuh? Yahudi atau Romawinya? Romawi, Bang. Enggak. Kamu jadi yang membunuh Romawi. Iya. Tapi yang menyerahkan Yesus siapa? Kamu? Orangnya. Ya. Itu kan penyaliban itu enggak ada hukuman. Yang bersalah di sini siapa menurutmu? Nah, yang bersalah sini siapa menurut saya? Jadi gini, karena orang Yahudi ini tidak bisa menghukum mati, ya kan? Orang Yahudi nggak boleh menghukum mati, Bang. Nah, akhirnya Yesus ini kita harus tahu posisi orang Yahudi pada saat itu adalah dalam kekuasaan orang Romawi, ya. Karena bagi orang Yahudi Yesus ini adalah seorang bidat seperti bidat, kok membawa ajaran baru, istilahnya seperti itu, ya. Kok membawa ajaran baru kok beda? Jadi yang bersalah orang Yahudi membawa Yesus kepada orang Romawi. Jadi yang bersalah adalah orang bersalah Yahudi. Yaitu orang Yahudi. Kalau soal penyaliban, kalau soal penghukuman Yesus.
Berarti kan Ya, nggak salah Yahudi yang salah, yang dia ya, otaknya kan. Berarti dia ya, kan yang jadi pelaku utamanya. ya. Nah, sekarang gini, Bang, kalau kamu saya keluar mengatakan dulu ya, Bang. bahwa Saya ada acara. Sorry ya, Bang. Bang Raka. loh, kok Nanti kita lanjut. ya sudah. Ya, nanti kita Oke, lanjutkan lagi ya, oke. Bang. Ya. Salam toleransi ya, Ya, Bang sudah, ya. sudah. Bang Ini Raka, juga Bang mau Joya. ini ya. Ah, ya. Oke, makasih ya, Oke, Bang. Bang. makasih. Lumayan ya. Ya, Mm-mm. oke. Bang Raka. Iya. Tapi aku Ya, nih Bang. ada sedikit ini nih, katanya orang Yahudi salah, tapi kayaknya orang Yahudi nggak salah, karena kalau orang Yahudi salah nanti nggak jadi itu penembusan dosa. Gimana tuh? Enggak, gini. Maksudnya gini, tak jelaskan ya. Soalnya Islam itu dikira melakukan apa bohong karena menyalahkan Yahudi yang menyalibkan Romawi. Jadi si Kristen itu menyalahkan Romawi. Sama kayak gini, teman-teman. Kamu lihat kasusnya Freddy Sambo. Siapa yang jadi otak pembunuhan, siapa yang jadi eksekutor. Kamu akan tahu jawabannya siapa yang pelaku utamanya di situ. Ya sudah, selesai, menjawab semua menjawab semua tuduhan kalian yang mengatakan Romawi yang salah. Otaknya siapa dulu? Kan begitu. Jadi kalau kalian menyalahkan bahwa Islam itu keliru, menyatakan Yahudi yang bersalah, lah bagaimana dengan kasus Freddy Sambo? Siapa yang jadi otaknya di situ? Selesai kan? Gitu loh. Ya memang benar tanpa disalib. Gimana tuh? Yang diomongkan teman yang di atas. Ayo teman-teman yang lain, teman Kristen mungkin ada yang pengen naik. Ada lagi yang mau ditanyakan. Ini mungkin ini tak naikkan. Ini mungkin ini disapa dulu Bang Sisu. Ya, halo. Halo Bang Tiber. Ya, halo. Agamanya apa Bang Tiber Ki? Dari agama mana Bang? Oh, kita Kristen Bang. Kristen apa? Silakan Bang, silakan. Mau tanya atau mau ditanya kamu? Mau bertanya atau ditanya? Mau ditanya pun boleh. Ditanya pun boleh. Bang, boleh aku nanya nggak sekali? Boleh. Silakan tanya aja teman-teman. Silakan. Nanya ke saudara kita Kristen ya. Sebenarnya Yesus itu menerima wahyu nggak? Terus kalau iya seperti apa wahyunya? Ibaratkan begini dia Bang. Dia ibaratkan roh Allah. Halo? Ngerti maksudnya roh Allah? Halo. Enggak gini Bang, pertanyaan Bapak ini bertanya ke kamu. Yesus itu menerima wahyu atau tidak? Kamu jawab. Menerima wahyu Bang, yang tanya tadi, silakan ditanggapi. Apa wahyunya? Apa saja wahyunya? Sebentar, disamakan persepsi dulu. Wahyu itu apa sih? Coba dulu wahyu itu. Wahyu itu ibaratkan dia firman Allah. Berarti dia menerima firman menurut kamu? Pergi. Dia menerima firman, begitu tak? Halo? Ini mana yang ada suaranya Bang Tiber? Iya. Halo. Bang Tiber Gi? Iya. Coba Abang dijabarin itu yang dipertanyakan sama Bang Etan tadi. Dijelaskan itu. Iya gini ya Bang. Yesus itu menerima wahyu bilang tadi kan? Jelas dia menerima. Dia menerima wahyu. Gini Bang. Tadi soalnya Bang tadi nanya. Yesus itu firman itu sendiri atau Yesus menerima firman? Yang mana? Yesus menerima firman. Yesus ibaratkan gini. Berarti Yesus bukan firman itu sendiri. Enggak, Yesus berkata, kecil Pak suaranya Pak. Kecil suaranya ya. Nah ya udah, jangan ditutup speakernya. Udah. Ya, Bang, ya. Biar ku jelaskan ya. Jangan ditelan speakernya Bang.
biar Enggak kedengeran. Habis sudah. Ngomong. Gitu. Gini Bang ya, kalau penjelasan menurut aku juga ya. Hilang lagi suaranya, Bang. Iya. Aduh. Ya, ya gitu. Tapi kan keluarga Nabi juga ulama akhir zaman itu keluarga juga, kalau nggak ada hubungan darah kan. Bib. Gimana? Ustaz? Apa benar ya? Saya pernah dengar pada suatu saat si Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dia menangis, katanya rindu dengan keluarganya. Kemudian sahabatnya nanya, kan kita keluarga Nabi gitu, bukan, kalian sahabatku, keluargaku adalah orang-orang yang di akhir zaman yang menyebarkan Islam seperti kalian, tapi tidak pernah melihatku dan belajarnya cuma dengan ayat-ayat aja gitu, cuma dengan buku gitu. Itu benar nggak itu hadis itu ya? Naam, itu termaksud keluarga Nabi. Karena kenapa dibilang keluarga Nabi? Di sini kita bulatin keluarga Nabi ini apa? Keluarga Nabi itu warisatul minal anbiya juga, termasuk daripada pewaris daripada nabi-nabi. Jadi di dalam kalimat keluarga Nabi, yaitu kebanyakan mungkin udah masyhur dan udah ma'ruf di kalangan dunia mungkin, yang mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan agama Rasulullah, ma'ruf, banyak yang tahu, itu daripada golongan ahlul bait, yaitu habaib, saraif. Walaupun dia nggak punya keturunan darah, Bib. Atau emang walaupun dia nggak punya keturunan darah. Dan itu kenapa dibilang keluarga Nabi juga yang walaupun tidak tidak memiliki keturunan darah. Maksudnya di sana Nabi ini mengajarkan daripada sahabat-sahabatnya, tabi'innya itu melakukan suatu kebaikan. Siapa orang yang mengajak kepada suatu kebaikan, dia termaksud golongan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia udah masuk ranah golongan Rasulullah SAW, maka dia tidak dipungkiri dia termaksud daripada keluarga Nabi SAW, karena berkatnya dia mewasilahkan. Karena berkatnya dia mensampaikan daripada kalam-kalam Allah, kalam-kalam Rasulullah, sehingga orang banyak melakukan kebaikan karena dia, dan disitulah Rasulullah SAW menganggap dia keluarga Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sudah cukup, terima kasih, jelas sekali. Ini tinggal satu aja yang mengganjal ini mungkin. Kepada Najak ya Pak, toko Najak ya. Mohon maaf banget, saya mau nanya ini, nggak pengen di forum sebenarnya, cuma kok ini ya saya kurang ini Najak tentang dengan poligami ya, yang tadi dibilang bagi saya adalah wajib, karena kan kalau kita ngikutin sebenarnya memang kalau kita takut si orang itu nanti dimanfaatkan orang non muslim untuk murtad gitu kan, kita bisa menafkahin dia dengan uang tanpa harus menikahi gitu. Terus pertanyaannya, kenapa kita kan harus nanti di akhir zaman itu lelaki kan 1:50. Kalau alasannya seperti itu ya berarti kan Al-Quran nggak cuma 1-4, tapi nikahin 50 orangnya gitu kan. Terus sudah juga pernah dengar tentang masalah poligami itu, kalau kita mau poligami kita dibolehkan sampai 4, tapi kalau ditanya jangan ikut, kamu kenapa poligami? Ya karena saya pengen nikah lagi aja, pengen punya istri 2, atau karena ya saya kepingin karena dia cantik atau apa, malah dibolehkan daripada kita alasan karena ngikutin sunnah Rasul. Kalau kita ngikutin sunnah Rasul aja nikah berpoligami 4 itu setelah istri pertama meninggal 12 tahun kemudian baru dia nikah poligami. Apakah
istri antum atau saudara kita ini sudah meninggal yang pertama gitu kan. Soalnya takutnya jadi ini apa bumerang dari kita ke kitanya gitu Ustaz. Gitu karena saya juga Gini, saya juga Mas nggak Musyu. ngerti apa-apa ya. Gitu aja. Terima Gini, Mas kasih. Ya Musyu. ya baik gimana. Tadi itu saya yang pertama saya sedang bercanda dengan teman pondok saya, itu yang pertama. Karena ada teman pondok ndak pulang-pulang dari pondok sudah bertahun-tahun ndak pulang-pulang, setelah saya tanyakan nikah dia masih ragu. Akhirnya saya bercanda sama dia dengan ngiming-ngimingi, saya aja sudah mau nikah 2 ini, kamu kapan mau nikah? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah poligami Rasulullah itu dasarnya sangat banyak sekali. Saya punya kitab yang bernama Syubuhat wa Abatil Haula Ta'addudi Zaujatir Rasul. Bantahan terhadap syubhat-syubhat dan kebatilan yang diarahkan kepada poligami Rasulullah. Karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu menulis ada 4 alasan Rasulullah itu menikah banyak. Jadi bukan karena ada niatan. Yang pertama ada al-hikmah at-ta'limiyah, ada al-hikmah at-tashri'iyah, ada al-hikmah al-ijtimaiyah, sosiologi, ada al-hikmah as-siyasiyah, berpolitik. Nah, bukan politik seperti yang sekarang maksudnya ya, beda. Politik dalam dakwah ini. Nah, jadi ketika kita sudah mampu, syaratnya mampu ya. Syaratnya mampu. Kalau nggak mampu, wa in khiftum, makanya kata para ulama nahwu, in itu kan maknanya itu ada yang memaknai in imtinaiyah. Hampir mustahil. Ada orang yang bisa adil itu, hampir mustahil. Tapi ketika mampu, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau dia mampu, apalagi ada hikmah-hikmah barusan yang tercapai, maka saat itu kita lebih baik menikah. Begitu, apalagi dia seorang janda semuanya, lalu ada misi pemurtatan dari orang-orang kafir kepada dia karena kurang ekonomi dan kita mampu saat itu. Kalau kita cuma membantu nafkah, ini akan terjadi setan yang kedua nantinya, karena kalau jandanya cantik, biasanya setan itu akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif. Bisa jadi nanti niat sedekahnya ada ikhlas atau hal-hal yang bikin tercipta. Nah, daripada seperti itu, maka lebih baik dinikahi saja. Itu pun kalau mampu loh ya, ada syaratnya, mampu. Gitu. Makanya kalau kita ambil kitab yang paling tipis ya, seperti Fathul Qorib saja, nikah itu kan an-nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaihi bisyarti antakunal uhbah, kan begitu. Jadi nikah itu disunahkan bagi orang yang butuh, tapi harus punya persiapan. Sehingga dalam kitab Fathul Mu'in ada 2 syaratnya. Yang pertama ta'ik, dia memang butuh kepada nikah. Yang kedua qadir, dia mampu, siap membiayai dan lain sebagainya. Kalau udah mampu ya jangan ditanyakan, pasti tidak boleh hukumnya. Jadi nikah itu bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Nikah itu jangan dikira sunnah aja. Dalam ilmu fikih, nikah itu bisa berbagai macam hukumnya. Bisa jadi haram ketika dia tidak mampu, kemudian dia punya niatan zolim kepada istrinya sebelum menikah. Maka saat itu dia haram menikah. Begitu, Mas Yu. Oh iya. Iya, berarti kan artinya yang ketidakmampuan kembali ke kita sendiri kan, bukan berarti artinya kan kalau kita cuma nafkahin aja terus takut jika sedekahnya kita daripada untuk nggak ikhlas, mending ya sekalian kita nikah gitu kan. Berarti karena kemampuan si manusianya, bukan karena hukumnya yang mewajibkan seperti itu gitu kan. Nah, iya. Ustaz, iya. Ya itu aja sih, saya nangkep. Jadi memang ternyata baru dapat ilmu baru juga. Kalau nikah itu harus bil hikmah, terus karena politik dan lain sebagainya saya tangkap. Kalau poligami itu ya, terima kasih. poligami Ya, Rasulullah. Ya gitu. Ya artinya kan alasan-alasan itu sebenarnya yang bisa dipakai bukan untuk ini kan untuk
kita Memuas menghindari yang nafsu saja, bukan. ya. Ya itu sih menangkap saya. Oke. Ya terima kasih Ustadz. Saya mau lanjut. Terima kasih banyak pencerahannya semuanya. Saya Masya Allah, masih Ustadz tahap Nofrian, Masya belajar. Allah. Terus ya saya mau close boleh Kak Ustadz, lanjut lagi Iya. nanti. Saya turun dulu ya. Terima kasih Siap. banyak. Sama-sama. Yo. Assalamualaikum. Ini Habib juga kayaknya ini. Waalaikumsalam Habib Hussein. warahmatullahi Habib ya? wabarakatuh. Enggak, bukan. Saya murid. Masya Allah. Kayaknya namanya Hussein Jamaah kan. Berarti kan kalau Jamaah anak ahwal gitu ya? Enggak, Husin Hijama. Karena saya bilang Husin Hijama itu saya buat pembekaman, Ustaz. Makanya saya taruh Husin Hijama itu. Ya sebelum kita tutup, Mas Hussein, ini sudah maghrib, saya juga mau sholat. Ya. Jadi ada yang disampaikan? Enggak apa-apa, saya pingin dengar aja tadi, enggak apa-apa. Ya udah, insya Allah. Masya Allah. Oke, kita tutup dulu teman-teman ya. Insya Allah sambung nanti malam. Oke, insya Allah. Waalaikumsalam. Oh iya, bagi teman-teman yang tahu YouTube saya, ya nanti insya Allah jam 9 kita akan ada debat dengan orang-orang kafir, dengan salah satu teman Kristen ya. I come from Romania. Bandung, naoneta. Hello Bandung. Kita PK sama siapa lagi, besties? Terima kasih Besti, pinter bahasa Indonesia karena